Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Sinta Aulia Adesta dan Ulan Rama Prastiwi dari Pendidikan Biologi kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekosistem terumbu karang. Slide selanjutnya. Ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah sekelompok organisme dengan dominansi karang yang bersimbiosis membentuk ekosistem di kedalaman laut terkena sinar matahari. Ekosistem terumbu karang adalah contoh ekosistem alami yang sangat sensitif hingga hanya dapat bertahan di laut-laut yang memenuhi syarat. Pertumbuhan terumbu karang sangat lambat, namun sangat mudah mati. Sebuah sentuhan saja bisa menyebabkan kematian. Kenaikan suhu 1 hingga 2 derajat saja bisa menyebabkan kepunahan. Karakteristik terumbu karang, yaitu 1. Temperatur tinggi. Laut yang memiliki terumbu karang biasanya memiliki temperatur lebih dari 20 derajat Celcius. Rata-rata suhu air terumbu karang berada pada kisaran optimum pertumbuhan karang batu dan perkembangan terumbu karang, yakni 28 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Suhu perairan terumbu karang ini mencirikan perairan hangat dan menunjang pertumbuhan karang maksimum. Terumbu karang menyukai laut dengan suhu stabil. Hal tersebut menjadi alasan bahwa 1/8 terumbu karang dunia adalah di Indonesia. Kadar garam tinggi, yaitu terumbu karang menyukai laut dengan kadar garam yang tinggi dengan presentasi salinitas air yaitu 30% hingga 35%. Hal tersebut berhubungan dengan pembentukan kapur oleh koral dan alga. Salinitas air ini juga mengatakan polip itu karang hidup subur, yaitu berkisar antara 24-36% dan tumbuh baik pada salinitas 30-35 ppt. Cahaya dan kedalaman. Cahaya matahari adalah faktor paling penting dalam pertumbuhan terumbu karang. Salah satunya itu adalah zooxanthella dalam proses fotosintesis dan umumnya berkembang pada kedalaman 25 meter dengan intensitas cahaya 15% sampai 20% dari intensitas di permukaan. Lalu ada kecerahan perairan berhubungan dengan tingkat penetrasi yang memicu produktivitas ekosistem. Gelombang atau manfaat dari pasang surut air laut memberikan pasukan air segar, oksigen, plankton, dan membantu menghalangi terjadinya pengendapan pada koloni atau polip karang. Tetapi jika gelombang terlalu besar, maka akan merusak struktur terumbu karang. Yang keenam itu arus, yaitu berdampak baik pada ekosistem terumbu karang karena arus membawa nutrien dan bahan-bahan organik yang diperlukan oleh karang dan zooxanthella. Tetapi arus juga berdampak buruk karena menyebabkan sedimentasi di perairan terumbu karang dan menutupi permukaan karang sehingga berakibat pada kematian karang. Sedimen itu merupakan faktor pembatas potensial terhadap persebaran ekosistem terumbu karang dan mempunyai pengaruh negatif juga, yaitu sedimennya berat dapat menutup dan menyumbat bagian struktur organ karang untuk mengambil makanan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan karang secara tidak langsung. Substrat, yaitu substrat keras, sangat tepat untuk larva karang untuk menempel dan tumbuh. Sifatnya itu mampu mempertahankan diri dari hempasan ombak dan arus yang kuat. Jenis dan tipe terumbu karang, yaitu yang pertama dinding terpisah, yaitu tipe plakoid. Masing-masing koralit memiliki dindingnya masing-masing dengan tonjolan menyerupai tabung yang dipisahkan oleh koenestum. Selanjutnya, tipe phaseoloid, yaitu apabila koralit memanjang membentuk tabung dan juga mempunyai koralit dengan dinding masing-masing yang dipisahkan oleh ruang kosong. Tipe flabello, yaitu tipe flabello meandroid, yaitu seperti meandroid di mana membentuk lembah-lembah memanjang namun koralit tidak memiliki dinding bersama. Tipe solitaire, yaitu tipe ini hanya
terdiri atas koralit atau tidak berkoloni, umumnya memiliki dua bentuk, yaitu bulat dan lonjong. Tipe serioid itu termasuk dalam dinding menyatu. Apabila dinding koralit itu saling menyatu atau bersanding satu sama lain dan membentuk permukaan yang datar. Tipe mendroid itu apabila koloni mempunyai koralit yang membentuk lembah dan koralit disatukan oleh dinding-dinding yang saling menyatu dan membentuk alur-alur seperti sungai. Tipe temnasteroid yaitu antar koralit tidak memiliki dinding di mana membentuk kanal-kanal kecil yang terpusat. Itu termasuk dalam spesial. Lalu tipe spesial lagi itu ada hidonoporoid, yaitu koralit berbentuk seperti bukit yang masing-masing memiliki dinding pembatas tersebar pada seluruh permukaan koloni. Selanjutnya, tipe flabellate, yaitu bentuk koloni karang yang berlekuk-lekuk atau mempunyai alur yang berkelok dengan masing-masing koralit mempunyai dinding yang terpisah. Dendroid yaitu bentuk pertumbuhan koloninya itu hampir menyerupai pohon di mana mempunyai cabang-cabang dan di ujung cabang itu biasanya dijumpai kalik utama. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Sinta Aulia Adesta. Kepada Sinta dipersilahkan. Baik, Ulan, terima kasih. Untuk slide selanjutnya, yaitu menurut Davis 1990 berdasarkan bentuk hubungan dengan perbatasan tumbuhnya terumbu karang dengan daratan, yang pertama yaitu ada karang tepi, atau yang disebut dengan fringing reef, yaitu terumbu karang yang berkembang sepanjang dan dekat pantai dan jangkauan tumbuhnya ke arah laut dengan jarak beberapa ratus meter. Kemudian yang kedua ada terumbu karang penghalang atau barrier reef, yaitu terumbu karang yang berkembang sejajar garis pantai tetapi terletak dengan membentuk jarak dengan pantai dan di antaranya terdapat laguna. Kemudian terdapat terumbu karang cincin atau biasa disebut dengan atol, yaitu terumbu karang yang berbentuk cincin atau lingkaran yang mengelilingi batas dan pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Atol selanjutnya dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu yang muncul dari laut dalam yang disebut dengan deep sea atol. Berikut ini adalah tipe-tipe terumbu karang menurut klasifikasi Darwin. Interaksi biota ekosistem terumbu karang. Interaksi diantaranya terdapat interaksi langsung dan tidak langsung. Fenomena meledaknya Echinometra matae atau contoh kasus pada kondisi normal pada umumnya berada pada distribusi di Indo-Pasifik, Afrika Timur, Laut Merah, Hawaii. Hewan ini lebih senang berada pada habitat lubang atau celah-celah dasar reef crash di perairan dangkal sehingga memiliki perilaku bersembunyi dan cenderung menghindari kompetitor dan sumber makanannya adalah alga encrusting dan yang menempel di sekitar lubang mereka. Sedangkan ketika terjadi ledakan populasi di Kenya, Methei meningkat 2-3 kali lipat normal menjadi 13 individu. Selanjutnya yaitu contoh kasus dampak kematian bulu babi terhadap ekosistem pada biomasa alga terdapat di Pulau Croix. Biomasa alga meningkat 27% dalam 5 hari setelah kematian bulu babi, kemudian meningkat pesat menjadi 400-500% dari kondisi awal. Sedangkan di Jamaika, biomasa alga naik 31-50% dalam 2 minggu dan setelah setahun menjadi lebih dari 65%. Sedangkan pada komposisi alga sebelum kematian bulu babi didominasi oleh truf algae dan krustase algae, kemudian setelah kematian bulu babi didominasi oleh makroalga seperti sargassum,
yang merupakan salah satu spesies dari rumput laut, dan Turbinaria turbinet, kondisi pada tutupan alga krustose, tutupan karang, dan Gorgonia menurun drastis. Kemudian, fenomena meledaknya populasi Echinometra contohnya seperti pada gambar berikut, yaitu adanya bentuk dari alga Turbinaria turbinet, kemudian ada bentuk dari hewan Cassis tuberosa, kemudian terdapat bentuk dari karang jenis Gorgonia. Selanjutnya, peningkatan populasi kompetitor diadema baru berarti setelah beberapa tahun dari kematian massal. Tahun 1990-an, bulu babi jenis Diadema antilarum juga berperan bagi terumbu karang, yaitu mengakibatkan kondisi apabila populasi jenis ini meningkat dapat berakibat kematian larva atau karang muda. Sedangkan jika populasi turun, karang akan ditumbuhi oleh alga yang berakibat kematian karang dewasa dan tidak adanya tempat bagi larva karang. Oleh sebab itu, maka kehadiran populasi jenis ini penting bagi terumbu karang sebagai penyeimbang. Kesetimbangan populasi Diadema, atau biasa yang disebut dengan bulu babi, akan menjaga keseimbangan populasi alga dan karang. Selanjutnya yaitu mengenai adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Hubungan simbiosis adalah adaptasi dari beberapa spesies yang hidup di sekitar terumbu karang secara berdampingan dan saling memberi manfaat satu sama lain. Terumbu karang juga dijadikan sebagai tempat untuk mencari makan dari berbagai jenis ikan dan makhluk lainnya, dikarenakan daerah sekitar terumbu karang yang baik itu sangat subur. Terumbu karang juga dijadikan tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil dari ikan-ikan pemangsa yang lebih besar. Selain itu pula, ada hewan yang tidak mengalami adaptasi disebut dengan maladaptasi, seperti contoh pada terumbu karang akan mengalami proses bleaching. Selanjutnya mengenai teknik transplantasi terumbu karang. Pada umumnya, kerusakan terumbu karang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan perikanan yang bersifat destruktif, yaitu penggunaan bahan-bahan peledak, bahan beracun, dan juga aktivitas penambangan karang untuk bahan bangunan, reklamasi pantai, kegiatan pariwisata yang kurang bertanggung jawab, dan sedimentasi akibat meningkatnya erosi dan lahan atas. Saat ini Indonesia diperkirakan hanya 5,23% kondisi terumbu karang dalam kondisi sangat baik, sedangkan 31,17% dalam kondisi rusak. Selanjutnya mengenai teknik transplantasi terumbu karang. Yang pertama yaitu identifikasi sumber karang. Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan yaitu melakukan proses identifikasi dari terumbu karang yang akan direhabilitasi. Sumber karang dapat diperoleh dari fragmen karang yang terlepas karena proses alami, misalnya karena badai atau arus laut yang kuat. Fragmen karang yang diambil dari donor koloni karang. Namun pemotongan ini memiliki akabiat buruk pada koloni pendonor sehingga disarankan pemotongan tidak lebih dari 10% bagian koloni terumbu karang. Selanjutnya yaitu mengenai pembiakan terumbu karang. Yaitu melakukan pembiakan terumbu karang baik dengan cara ex situ maupun in situ. Pembiakan ex situ adalah pembiakan yang dilakukan di daratan. Pembiakan ini ditunjukkan untuk memenuhi permintaan karang untuk perdagangan. Umumnya dilakukan di ekosistem buatan seperti akuarium. Kemudian untuk pembiakan in situ adalah pembiakan karang di lokasi atau habitat alami. Contohnya yaitu perairan laut. Teknik transplantasi terumbu karang. Metode transplantasi keberhasilan transplantasi terumbu karang ditentukan oleh spesies karang, substrat, dan lingkungan pemulihan. Metode transplantasi karang dibedakan menjadi yang pertama, transplant tidak dikaitkan pada substrat. Cara ini biasanya dilakukan untuk perbaikan karang akibat kerusakan alami seperti badai dan serangan hewan laut. Transplant ditanam pada lubang terumbu yaitu menempelkan bagian karang sekitar 10 cm pada lubang terumbu karang, kemudian mengikatnya pada tempat pemulihan. Yang ketiga, transplant diikat pada substrat semen
Ini adalah cara yang paling sering dilakukan meski sangat menguras tenaga. Yang keempat, transplant diikat dengan kabel merupakan cara yang dilakukan dengan mengikat transparan dengan kabel pada struktur atau substrat buatan. Setelah itu kemudian dapat dipindahkan ke lingkungan pemulihan. Yang kelima, yaitu pengawasan dan pemeliharaan agar transplantasi berhasil dengan baik, maka diperlukan pengawasan dan pemeliharaan. Metode pemetaan terumbu karang. Yang tahap pertama dalam penelitian ini adalah pemrosesan citra. Pemrosesan citra dengan menggunakan koreksi citra, koreksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah koreksi geometrik, radiometrik, sanglit, dan koreksi kolom air. Koreksi geometrik bertujuan untuk memperbaiki posisi citra agar sesuai dengan posisi koordinat di lapangan. Metode yang digunakan untuk melakukan koreksi geometrik adalah berdasarkan titik kontrol di lapangan. Metode koreksi geometrik dengan menggunakan titik kontrol di lapangan dengan dua cara, yaitu menggunakan titik kontrol yang berasal dari citra atau dengan menggunakan titik kontrol lapangan yang berasal dari peta. Selanjutnya yaitu koreksi radiometrik citra Quickbird 2 terdiri dari dua tahap konversi nilai piksel. Tahap pertama untuk koreksi radiometrik adalah dengan mengubah nilai DN menjadi nilai radian. Tahap kedua adalah mengubah nilai radian menjadi nilai reflectance. Yang selanjutnya koreksi Sanglan adalah koreksi yang digunakan untuk meminimalisasi kesalahan nilai energi pada citra yang diakibatkan oleh permukaan air yang tidak rata akibat efek gelombang ataupun arus, sehingga lereng yang menghadap ke sumber energi lebih cerah daripada nilai lereng yang membelakangi sumber energi. Kemudian koreksi kolom air pada penelitian ini menggunakan metode Linyi-Zenga dan mengembangkan metode koreksi kolom air dengan menggunakan depth invariant bottom index atau invariant index kedalaman bawah air untuk perairan jernih dan dangkal. Pemetaan terumbu karang, yaitu pada tahap kedua, penelitian ini adalah membuat skema klasifikasi. Kondisi terumbu karang diukur berdasarkan persentase tutupan karang kondisi baik pada setiap sampel hasil survei lapangan. Klasifikasi yang digunakan untuk menggunakan kelas yang dibuat oleh Mubi dan Grant dengan sedikit perubahan. Perubahan dilakukan dengan menambahkan persen tutupan terumbu karang kondisi baik dengan nilai kurang dari 10% menjadi kelas bukan terumbu karang. Hal ini dilakukan karena kelas klasifikasi yang dibuat oleh Mubi dan Grant hanya menuliskan persentase tutupan terumbu karang dengan rentang 10–100%. Berikut di samping adalah tabel klasifikasi persentase luas tutupan terumbu karang sesuai dengan kelas kondisinya. Selanjutnya yaitu tahap ketiga adalah klasifikasi berbasis objek. Segmentasi citra merupakan proses awal dalam melakukan klasifikasi berbasis objek. Hasil segmentasi terbaik dinilai secara kualitatif dengan melihat hasil segmentasi itu sendiri. Segmentasi disebut memiliki kualitas yang baik jika mampu memisahkan citra menjadi segmen-segmen yang berisi objek yang homogen dan dapat dibedakan dengan region di sekitarnya. Berikut ini adalah diagram alir penelitiannya. Kemudian berikutnya ini adalah peta kondisi dari terumbu karang di Laut Jawa. Selanjutnya yaitu dari peta yang ditampilkan pada gambar 6 tidak terlihat kelas kondisi terumbu karang yang dominan. Melalui perhitungan luas dapat diketahui kelas kesehatan yang terluas adalah terumbu karang kelas kondisi sedang dengan luas mencapai 310 hektar, sedangkan terumbu karang kondisi baik memiliki luas paling sempit yaitu 116 hektar. Persebaran terumbu karang kondisi rusak banyak terdapat di daerah darat. Rataan terumbu karang dengan kondisi rusak di sini didominasi oleh pemutihan karang dan tumbuhnya alga pada permukaan karang. Berikut ini adalah tabel luas masing-masing kelas kondisi karang dari yang kondisi baik hingga kondisi terumbu karang yang mati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah,
Kami mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.